Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rama di ruang sunyi yang akan menemani malam kesendirianmu. Untuk kisah yang saya bawakan kali ini berjudul Tumbal Proyek Pembuatan Jembatan. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu, mari kita simak ceritanya. Di tepian sungai yang membelah dua wilayah yang berbeda, di pelosok wilayah di daerah Jawa Tengah, Setio adalah seorang kontraktor bangunan yang tengah terlibat dalam proyek pembangunan jembatan antar daerah itu. Pagi-pagi buta, Setio sudah berada di lokasi proyek dengan seragam kerjanya yang selalu terlihat rapi. Denyut mesin dan bunyi alat konstruksi menjadi melodi yang mengiringi langkah-langkahnya. Namun, di balik kejayaan proyek yang terus berkembang, Setio dibantu oleh seorang temannya yang bernama Ibnu. Ibnu seorang profesional pada ilmu perencanaan dan rekayasa struktural. Dia lulusan perguruan tinggi di luar negeri. Ia membawa pulang tidak hanya selembar ijazah yang bergengsi, tetapi juga pengetahuan yang melampaui batas-batas geografis. Sebagai perencana proyek yang berpengalaman, Ibnu adalah ujung tombak intelektual di balik kemegahan fisik jembatan yang sedang dibangun. Setio dan Ibnu menjadi tim yang tak terpisahkan. Setio dengan keahlian praktisnya di lapangan dan keterampilannya dalam memimpin tim, sedangkan Ibnu membawa ke meja diskusi konsep-konsep inovatif, menggali ide dari ilmu pengetahuannya yang luas. Ketika matahari bersiap untuk bersembunyi di balik horizon dan proyek pembangunan jembatan terus berjalan, suasana petang menjadi gelap, menyelubungi pekerja dan mesin-mesin berat yang bekerja dengan tekun. Pada saat galian pondasi mencapai kedalaman yang lebih dalam, pekerja menemukan batu besar. Di tengah upaya yang keras untuk mengatasi batu tersebut, seorang pekerja tak terduga terpeleset dan kepalanya mereka menghantam batu besar itu dengan keras. Semua mata tertuju pada pekerja yang terluka. Darahnya mengalir dari luka di kepala dan tubuhnya tak berdaya di tengah-tengah lumpur dan debu. Setio tanpa ragu memberikan perintah kepada tim untuk segera memberikan pertolongan pertama dan memanggil ambulans. Ambulans tiba dengan cepat dan pekerja yang terluka segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Setio menemani mereka, hatinya berdebar-debar menanti berita dari tim medis. Setio dan Ibnu duduk bersama, merenung di depan dokumen-dokumen perencanaan yang masih terbuka. Kita harus lebih berhati-hati lagi, Ibnu. Ini adalah tugas kita sebagai pemimpin proyek untuk melindungi tim kita, ujar Setio dengan suara serak, mencerminkan rasa kelelahan dan keprihatinan. Ibnu mengangguk. Setuju, Setio. Kita perlu mengevaluasi kembali langkah-langkah keamanan dan memastikan bahwa setiap pekerja memiliki pelatihan yang memadai. Setelah beberapa hari perjuangan keras di ruangan perawatan intensif, kabar yang mendalam dan memilukan tiba. Pekerja yang terluka saat itu, meskipun setelah mendapat penanganan sebaik mungkin, akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Berita ini melanda proyek pembangunan jembatan seperti gelombang kepedihan yang tak terduga. Setio dan Ibnu merasa berat hati, mengenakan pakaian hitam sebagai tanda bergabung dan pergi ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pekerja tersebut. Mereka berdua membawa bunga dan santunan sebagai ungkapan duka cita dan rasa empati mereka kepada keluarga yang ditinggalkan. Di rumah duka, suasana hening menyelimuti ruangan. Setio dan Ibnu menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang tengah berduka. Setio merasa keberatan ketika melihat wajah pucat dan berduka keluarga pekerja yang telah meninggal. Mereka memberikan santunan sebagai bentuk dukungan finansial, tetapi tidak ada jumlah uang yang bisa menggantikan kehilangan yang mereka rasakan. Namun, saat Setio melihat jenazah pekerja, sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Mata pekerja itu terbuka
dan lidahnya menjulur keluar seperti seseorang yang tercekik mati. Setio merasa aneh dan heran sebab pekerja tersebut jatuh mengenai batu besar, dan penyebab kematiannya seharusnya berasal dari dampak fisik tersebut. Namun Setio memilih untuk tetap diam, menghormati kesedihan yang mendalam di wajah keluarga, dan tak ingin menimbulkan kebingungan lebih lanjut. Setio dan Ibnu meninggalkan rumah duka dengan perasaan berat. Di dalam kendaraan mereka, Ibnu akhirnya berbicara. Apa yang membuatmu heran, Setio? Setio menggelengkan kepala. Entahlah Ibnu, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Tapi saat ini kita harus memberikan dukungan dan menghormati keluarga yang ditinggalkan. Waktu akan memberikan jawaban nantinya. Hari demi hari berlanjut, proyek terus berjalan. Setio yang tengah mengawasi perkembangan proyek dengan teliti, tiba-tiba mendengar kabar tentang insiden mengerikan yang melibatkan 2 pekerja yang tertimbun di bawah material longsor. Tanpa ragu, Setio segera bergegas menuju lokasi kejadian. Saat tiba di tengah kejadian, Setio disambut oleh pemandangan yang membuat hatinya bergetar. Tim penyelamat dengan sigap berusaha mengevakuasi pekerja yang terperangkap di bawah tanah longsor. Seiring berjalannya waktu, pekerja berhasil dievakuasi. Namun mereka telah meninggal dunia. Kehilangan kembali melanda proyek ini, menambah deretan tragedi yang seolah tidak berkesudahan. Setio yang tertekan oleh peristiwa ini merasa terpanggil untuk datang langsung ke rumah duka keluarga korban. Dengan hati yang berat, dia meninggalkan proyek sementara waktu dan pergi sendirian ke rumah duka. Setio memasuki rumah tersebut dengan perasaan galau dan takut akan tanggapan keluarga korban. Setio menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai. Dia berbicara dengan bijaksana dan tulus, berbagi kesedihannya dengan mereka dan memberikan bantuan finansial sebagai bentuk dukungan dalam menghadapi masa sulit ini. Setelah berpamitan dengan keluarga korban, Setio kembali ke proyek dengan langkah yang berat. Saat berjalan menuju ruang rapat proyek, ia memikirkan cara untuk menganalisis dan mengatasi tantangan-tantangan yang terus muncul. Setio memutuskan untuk berbicara dengan Ibnu dan tim keamanan proyek untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Di luar, isu mengenai permintaan tumbal dari penghuni hutan sekitar proyek merambat di kalangan pekerja seperti angin yang membawa kabar buruk. Setio mendengar desas-desus ini, tetapi sifatnya yang rasional membuatnya menanggapinya dengan skeptis. Dia tidak percaya pada hal-hal mistis dan tetap mempertahankan logika serta keyakinan pada langkah-langkah keamanan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, Setio menyadari bahwa isu ini dapat mempengaruhi moral dan psikologi pekerja di proyek. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membicarakan isu tersebut dalam rapat tim proyek. Setio berdiri di depan timnya, mengajak diskusi terbuka, dan menyampaikan bahwa semua permasalahan harus dihadapi dan diselesaikan dengan kepala dingin dan fakta yang jelas. Saya tahu ada isu yang beredar di kalangan kita tentang permintaan tumbal dari penghuni hutan. Namun, mari kita hadapi ini dengan kepala dingin. Kita adalah tim yang profesional dan kita fokus pada kenyataan dan langkah-langkah keamanan yang telah kita tetapkan. Kita tidak akan terpengaruh oleh desas-desus yang tidak berdasar. Apapun yang terjadi di lapangan, kita hadapi dengan logika dan pengetahuan kita, ujar Setio dengan tegas. Ibnu yang selalu mendukung pendekatan rasional Setio turut berbicara. Kita tidak boleh membiarkan isu seperti ini menghantui kita. Sebagai bagian dari evaluasi proyek, saya akan mengkaji kembali perencanaan kita untuk memastikan kita telah mempertimbangkan semua faktor resiko yang mungkin. Kita perlu fokus pada langkah-langkah preventif dan keamanan. Selama evaluasi, Setio dan Ibnu bekerja erat bersama untuk memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai dengan standar keamanan tertinggi. Sementara itu, Setio terus berupaya membangun semangat tim dan menjaga fokus pada tujuan akhir proyek, yaitu menyelesaikan jembatan dengan keamanan dan kualitas terbaik.
3 hari setelah tragedi longsor itu, hujan turun terus-menerus, menyiratkan tantangan tambahan dalam proyek pembangunan jembatan. Tanah menjadi lembek dan progres pembangunan melambat karena kondisi cuaca yang tidak mendukung. Suatu sore, ketika hujan turun lebih deras dari biasanya, terlihat beberapa pekerja yang masih sibuk dengan pekerjaannya. Tanpa diduga, kilat menyambar dan memutuskan salah satu kabel yang menjuntai di atas tempat kerja. Kabel yang putus itu tiba-tiba terjatuh dan menimpa 3 pekerja yang sedang berada di bawahnya. Ledakan yang mengejutkan menyisakan keheningan di area proyek. Setio yang berada di dekat lokasi segera berlari mendekati tempat tersebut. Detak jantungnya berdegup kencang ketika melihat 3 pekerja terbaring di tanah kosong hangus oleh aliran listrik yang tiba-tiba menyambar. Tim medis dengan cepat datang ke lokasi berusaha melakukan pertolongan, tapi sayangnya nyawa ketiga pekerja itu tidak dapat diselamatkan. Suasana proyek ini terbalut dalam kesedihan yang mendalam. Setio yang selalu berusaha menjadi pemimpin yang tangguh merasa terpukul oleh kenyataan yang tragis ini. Malam harinya, di ruang rapat proyek yang sunyi, Setio duduk sendirian memikirkan serangkaian tragedi yang menimpa proyek ini. Dia merenung tentang keputusan-keputusan yang diambil, langkah-langkah keamanan yang telah mereka terapkan, dan kebingungan yang semakin dalam. 6 pekerja telah meninggal, dan Setio merasa bertanggung jawab untuk menemukan titik solusi yang dapat menghentikan deretan tragedi ini. Setio, Ibnu, dan para ahli konstruksi duduk bersama di ruang rapat, berusaha mencari pemecahan misterius di balik rangkaian peristiwa yang terjadi. Suasana ruangan dipenuhi oleh keheningan yang tegang, dan pikiran mereka bergelut dengan pertanyaan tanpa jawaban. Beberapa orang mengusulkan ide untuk memanggil seseorang paranormal untuk menyelidiki kejadian-kejadian ini yang dianggap tidak normal dan mistis. Namun, tiba-tiba Ibnu angkat bicara dengan suara tegas. Saya menolak keras ide untuk memanggil paranormal. Kita adalah tim profesional yang memiliki tanggung jawab terhadap keamanan proyek ini. Mengandalkan orang-orang yang mengklaim memiliki kemampuan supernatural hanya akan mengaburkan fokus kita. Kita perlu menyelesaikan ini dengan cara yang rasional dan ilmiah. Ibnu melanjutkan dengan memberikan usulan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh sistem konstruksi, mengevaluasi ulang langkah-langkah keamanan, dan bahkan mempertimbangkan kembali pemilihan lokasi proyek. Setio dan para ahli konstruksi yang lain mengaku setuju dengan saran Ibnu. Mereka menyadari bahwa solusi yang mereka cari harus bersifat komprehensif dan tidak boleh tergantung pada kepercayaan yang bersifat mistis. Sore menjelang maghrib, suasana proyek pembangunan semakin hening, dan matahari mulai merunduk ke balik cakrawala. Tiba-tiba, kabar mengenai keramaian di sudut lokasi pembangunan dekat pohon jati besar membuat gempar tim proyek. Setio yang selalu berada di garis depan untuk menangani setiap insiden segera bergegas menuju tempat kejadian. Ketika Setio tiba di lokasi, dia terkejut melihat kerumunan pekerja yang terhuyung-huyung dan berteriak-teriak di sekitar pohon jati besar. Dia di tengah-tengah keramaian, seorang pekerja tanpa keserupaan berteriak dengan suara yang tidak wajar. Setio dengan cepat berusaha mendekati pekerja tersebut untuk memahami situasi lebih lanjut. Namun, suasana semakin tegang dan mistis. Beberapa pekerja yang sebelumnya bertugas mengamankan area justru ikut terlibat dalam adegan kesurupan. Setio mencoba tenang dan memberikan arahan kepada tim untuk menjaga keamanan dan menyingkirkan pekerja yang terkena dampak. Ibnu yang ikut hadir dalam situasi ini mencoba mendekati Setio dan berbicara dengan suara pelan. Setio, ini bukanlah sesuatu yang bisa kita atasi dengan logika. Sepertinya kita harus mencari bantuan lebih lanjut, mungkin melibatkan paranormal atau orang yang memiliki keahlian khusus dalam hal seperti ini. Mungkin pemikiran kita juga bisa salah. Lalu ada perwakilan dari pekerja, seseorang yang dihormati di antara rekannya karena memiliki hubungan dekat dengan tokoh desa setempat, mengusulkan solusinya. Mohon maaf Pak Setio, mungkin
kita perlu memanggil Bapak Sukiran, tokoh desa yang dikenal memiliki kemampuan dalam hal gaib. Beliau mungkin bisa membantu menenangkan situasi ini. Setio merenung sejenak, terlihat ragu, tetapi diharapkan dengan keadaan yang semakin tidak kondusif. Ia akhirnya menyetujui saran tersebut. Baik, jika itu bisa membantu menyelesaikan masalah ini dan menjaga keselamatan kita semua, tolong panggil Pak Sukiran. Pekerja yang memberikan saran tadi segera bergegas untuk menghubungi Bapak Sukiran. Sementara itu, suara teriakan pekerja yang kesurupan semakin menggema di sekitar pohon jati besar, menciptakan suasana yang tegang dan mencekam. Akhirnya Bapak Sukiran tiba di lokasi dengan penuh keyakinan dan membawa alat-alat yang menurutnya dapat digunakan untuk meredakan keadaan. Dia dengan tegas meminta agar area sekitar pohon jati besar dikosongkan untuk memberikan ruang bagi energi-energi gaib yang mungkin ada. Sementara itu, kerja yang kesurupan semakin berteriak tak terkendali, dan Bapak Sukiran memulai prosesnya untuk menenangkan keadaan. Setio dan Ibnu memperhatikan dengan cermat. Setelah beberapa saat prosesi yang dipimpin oleh Pak Sukiran, suasana proyek pembangunan jembatan mulai mereda. Pekerja yang sebelumnya kesurupan satu persatu pulih dan kembali sadar. Setio dan Ibnu melihat keberhasilan Pak Sukiran dengan rasa lega, tetapi juga masih terselip keraguan di benak mereka. Setelah situasi kembali kondusif, Setio mendekati Pak Sukiran dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih Pak Sukiran, Anda benar-benar membantu kami keluar dari situasi yang sangat sulit. Apakah Anda bisa memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pak Sukiran sambil tetap menunjukkan kelelahan di wajahnya menjawab, Ada kekuatan negatif di tempat ini Pak. Saya merasakan sejak di sini energi negatif tersebut semakin menjadi kuat, menyebabkan mereka kesurupan. Saya melakukan prosesi untuk mengusir energi tersebut dan membuatnya kembali lagi. Setio memahami penjelasan Pak Sukiran dan menyampaikan rasa terima kasihnya. Saya menghargai bantuannya Pak Sukiran. Terima kasih telah membantu mengatasi masalah ini. Pak Sukiran tersenyum. Ini adalah tugas saya untuk membantu masyarakat di desa ini. Namun saya perlu memberikan tahu bahwa energi negatif ini sangat kuat dan kompleks. Makanya saya hanya bisa membantu sebatas ini. Mungkin untuk menangani lebih lanjut, Bapak mungkin perlu mencari bantuan ahli paranormal yang lebih berpengalaman selain saya. Lalu Setio bertanya lebih lanjut, apa yang membuat energi negatif ini begitu kuat Pak Sukiran? Apa tahu penyebabnya? Pak Sukiran terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, saya tidak tahu pasti, tetapi saya merasa bahwa ada kekuatan di luar pemahaman saya yang terlibat dalam hal ini. Saya hanya bisa memberikan solusi sementara. Untuk menangani lebih lanjut, mungkin Bapak lebih bisa mencari paranormal yang lebih berpengalaman. Setio mengangguk dengan pemahamannya. Terima kasih Pak Sukiran, kami akan mempertimbangkan saran Anda. Selang beberapa hari setelah kejadian kesurupan massal, suasana damai yang sempat tercipta sirna seketika ketika sebuah mesin yang digunakan dalam proyek meledak secara hebat. Ledakan tersebut menyebabkan kehancuran di sekitar area kerja dan menimbulkan korban yang tidak terduga. Dia tercengang melihat kerusakan dan melihat tim medis berupaya mengevakuasi para korban. Suasana proyek kini dipenuhi dengan teriakan kepanikan dan suara sirine ambulans. Diketahui 5 orang yang di dekat kejadian meninggal dunia dan 4 pekerja lainnya luka parah namun selamat. Ibnu yang juga di tempat kejadian mendekati Setio dengan wajah yang penuh keprihatinan. Ini benar-benar bencana Setio. Apa yang bisa menyebabkan meledaknya mesin seperti ini? Setio menjawab, saya tidak yakin Ibnu. Kita harus segera melakukan penyelidikan dan menemukan penyebab pasti kejadian ini. Setio memutuskan untuk mengunjungi Pak Sukiran, tokoh desa yang telah membantu sebelumnya. Setio tiba di rumah Pak Sukiran dengan langkah hati-hati. Setelah menyampaikan salam dan ungkapan terima kasih atas bantuan sebelumnya, Setio akhirnya menyampaikan maksud kedatangannya. Pak Sukiran, proyek ini terus dihantui oleh kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan.
Saya ingin minta tolong bantuan Anda sekali lagi untuk mengatasi masalah ini. Pak Sukiran tersenyum. Pak Setio, saya ingin membantu, tetapi sayangnya kekuatan yang kita hadapi kali ini lebih kuat dan lebih kompleks. Energi negatif yang saya rasakan sebelumnya semakin bertambah kuat, dan saya merasa ini sudah di luar kemampuan saya. Setio merenung sejenak, menyadari bahwa permasalahan ini semakin mendalam. Apakah Bapak punya saran atau petunjuk lain untuk saya, Pak Sukiran? Saya benar-benar ingin menyelesaikan proyek ini dengan aman. Pak Sukiran berpikir sejenak sebelum menjawab. Pak Setio, saya memahami keinginan Anda. Meskipun saya tidak dapat membantu secara langsung, saya punya saran untuk Anda. Ada seorang paranormal yang tinggal di ujung kaki bukit ini, namanya Mbah Rami. Dia mempunyai kemampuan khusus untuk menangani energi-energi seperti ini. Mungkin dia bisa membantu dan mencari solusinya. Setio mengangguk. Terima kasih Pak Sukiran. Saya akan mencoba mencari Mbah Rami dan melihat apakah dia dapat membantu kita dengan masalah ini. Setelah berpamitan dengan Pak Sukiran, Setio segera melanjutkan perjalanannya ke ujung kaki bukit untuk menemui Mbah Rami. Setelah tiba di sana, Setio merasa suasana sekitar berbeda. Rumah Mbah Rami terasa memiliki aura yang berbeda dari sekitarnya. Mbah Rami menyambut Setio dengan ramah. Setelah duduk bersama, Setio menjelaskan secara singkat tentang serangkaian kejadian mistis yang telah terjadi di proyek pembangunan jembatan. Mbah Rami mendengarkan dengan cermat dan kemudian berkata, Saya bisa merasakan kekuatan yang tidak biasa di tempat tersebut. Ada energi yang tidak seimbang dan perlu diseimbangkan kembali. Setio bertanya dengan hati-hati, apa yang bisa kita lakukan agar dapat menyelesaikan proyek ini dengan aman, Mbah Rami? Mbah Rami lalu berkata sambil tersenyum, Hal ini memerlukan ritual khusus untuk mengeluarkan energi negatif tersebut. Saya akan membutuhkan beberapa benda yang memiliki energi positif untuk membantu dalam proses ini. Kita harus bersiap untuk melakukan ritual ini di area proyek tersebut. Pada suatu malam saat hujan semakin deras, Setio bersama Mbah Rami dan para pekerja proyek menyaksikan ritual yang dilakukan oleh Mbah Rami di lokasi proyek. Setio yang semula skeptis dan lebih condong pada logika, kini merasa bahwa langkah ini adalah jalan satu-satunya cara untuk mengatasi serangkaian peristiwa misterius yang telah terjadi. Mbah Rami memulai ritualnya dengan membaca doa-doa khusus dan mantra-mantra yang tak dapat dipahami oleh Setio dan semuanya. Tiba-tiba, suasana semakin tegang dengan hujan yang turun semakin deras. Tiba-tiba, Ibnu muncul di tengah ritual dengan membawa sebuah bungkusan besar yang dibungkus dengan kain putih. Setio terkejut lalu bertanya, Ibnu, apa yang kamu bawa? Dan apa hubungannya dengan ini? Ibnu tersenyum. Mbah Rami telah meminta sesuatu untuk menyelesaikan ritual ini, Pak. Ini adalah bagian dari proses membersihkan energi negatif di sini. Meskipun Setio merasa keheranan dan kebingungan, akhirnya mengiyakan. Ya udah, lakukan apa yang diperlukan. Saya sudah tidak tahu harus berpikir seperti apa lagi. Ibnu membuka bungkusan kain putih dengan hati-hati dan terungkap sebuah kepala kerbau hitam yang besar. Setio dan para pekerja proyek tersengang melihatnya. Tak menyangka bahwa ritual ini melibatkan yang begitu tidak terduga. Ibnu meminta beberapa pekerja untuk membantu menggali lubang di tanah basah untuk mengubur kepala kerbau tersebut. Setio yang awalnya merasa bingung dan heran, kini melihat proses ini dengan perasaan campur aduk. Dia menyadari bahwa terkadang dalam menghadapi hal-hal yang tak terjelaskan dengan logika mungkin tidak selalu menjadi penuntun. Sementara ritual berlangsung, Mbah Rami melibatkan Setio untuk ikut serta dengan membawa beberapa benda yang diberikan Mbah Rami. Setio dengan penuh keyakinan melakukan apa yang diminta, meskipun masih ada keraguan yang mengganjal di dalam dirinya. Setelah prosesi selesai, Setio melihat sekelilingnya dengan harapan akan ada perubahan yang positif. Hujan mulai reda dan suasana tampak lebih tenang. Mbah Rami memandang Setio dengan senyum kecil.
Ritual ini adalah langkah pertama dalam membersihkan energi negatif di sini. Namun perlu diingat bahwa ada kekuatan di balik kejadian ini yang mungkin masih belum sepenuhnya terungkap. Setio dengan hati yang kini lebih terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tidak dapat dijelaskan, mengangguk dan berterima kasih kepada Mbah Rami. Terima kasih atas bantuannya Mbah Rami. Saya harap ini membawa perubahan yang kita butuhkan. Beberapa hari berlalu tanpa adanya insiden, dan suasana di lokasi proyek pembangunan jembatan menjadi lebih tenang. Setio merasa lega dan senang melihat proyek tersebut berjalan lancar tanpa hambatan, dan keyakinannya bahwa Mbah Rami dapat membantu menjadi semakin kokoh. Namun beberapa saat kemudian, Setio menerima telepon dari Mbah Rami. Suaranya terdengar serius. Pak Setio, meskipun posisi sebelumnya telah membawa dampak positif, masih ada satu ritual terakhir yang perlu dilakukan untuk menghilangkan energi negatif sepenuhnya. Ritual ini harus dilakukan malam ini, dan saya minta agar semua pekerja diberi cuti untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif. Setio meskipun tadinya merasa lega, kini merasa kegelisahan kembali muncul. Tapi Pak, apakah kita tidak telah melakukan segalanya? Ritual yang pertama pun cukup kompleks loh. Mbah Rami menjelaskan. Proses ini memerlukan langkah terakhir untuk memastikan bahwa semua energi negatif benar-benar lenyap. Saya meminta pengertian dan kerjasamanya Pak. Kita akan memastikan bahwa ini adalah langkah terakhir. Setio walaupun ragu setuju untuk melanjutkan ritual terakhir ini. Malam itu, Setio, Mbah Rami, dan Ibnu berkumpul di lokasi proyek yang ditemani oleh kegelapan malam. Lampu-lampu sederhana dinyalakan untuk menerangi area tersebut. Mbah Rami memulai ritualnya dengan membakar kemenyan dan merapalkan mantra-mantra. Saat terkena asap kemenyan, Setio tiba-tiba merasa kantuk dan dia terlelap. Beberapa saat kemudian, Setio membuka mata perlahan dan merasa kantuk yang mendalam menghinggapi dirinya. Dia terbaring di atas alas tanah di bawah pohon jati besar itu. Setio merasa tubuhnya terasa lemas, dan ketika mencoba bergerak, dia menyadari bahwa tangannya diikat dan badannya ditutupi oleh kain kafan. Ketika matanya semakin terbuka, Setio melihat sosok Mbah Rami, Ibnu, dan Pak Sugiran berdiri di sekitar sambil tersenyum dengan senyuman yang sinis. Kehadiran mereka di sana menambah kebingungan dan ketakutan dalam pikiran Setio. Setio mencoba bersuara. Apa yang terjadi? Mbah Rami dengan suara yang tenang menjawab. Selamat datang kembali Pak Setio. Anda berada di tempat di antara dunia ini dan dunia lain. Ritual ini fungsinya untuk membuka pintu-pintu gaib agar terbuka. Dengan nada yang dipenuhi dengan rasa kecewa dan kemarahan, lalu Pak Setio berteriak kepada Ibnu. Apa artinya dari semua ini, Ibnu? Kenapa melakukan ini padaku? Ibnu dengan wajah yang tenang mencoba menjelaskan. Ini adalah ritual yang disebut dengan tumbal kesebelasan Pak Setio. Beberapa bulan lalu, ketika saya melakukan observasi di tempat ini, saya menemukan pusaka kuno yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Saya bertemu dengan penunggu hutan ini dan membuat kesepakatan dengan mereka. Mereka menjanjikan kekayaan berlimpah dan posisi pemimpin proyek ini jika kita bisa memberikan tumbal yang diperlukan. Setio terkejut dan marah. Ibnu, kamu membuat kesepakatan dengan iblis. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Lalu Ibnu kembali menjelaskan. Sudahlah Pak Setio, ikhlaskan saja. Ini sudah terlalu rumit Pak. Terima sajalah. Kesepakatan ini adalah jalan satu arah, dan Anda adalah yang ingin saya tumbalkan. Setio masih sulit mempercayai apa yang dia dengar. Dengan tidak kepercayaan, dia berkata, jadi proyek ini sejak awal hanya tentang kekayaan dan kekuasaan, dan saya adalah tumbal yang kau pilih untuk menjalankan rencanamu? Ibnu menjawab dengan tenang. Iya Pak,
Saya sudah muak, saya hanya ingin kaya. Apakah semua ini kamu yang telah menyusun rencana dan manipulasi segala sesuatu sejak awal, Ibnu? Dan kamu, Pak Sukiran, Bahrami, kalian juga terlibat? Tanya Pak Setio dengan marah. Ibnu hanya tertawa kecil dengan nada sombong. Ya Pak Setio, kami semua bekerja sama agar semua terlaksana dengan baik, agar kami diberi kekayaan yang berlimpah darinya. Bahrami dengan wajah serius menjawab. Semua hal harus ada yang dikorbankan, Pak Setio. Ritual ini meski sulit adalah langkah terakhir yang harus diambil. Pak Sukiran menambahkan sambil tertawa. Semua ini demi kebaikan bersama, Pak Setio. Terima kasih atas bantuan selama ini. Setio merasa semakin terjebak dalam kebingungan dan kemarahan. Dan ritual kepala kerbau itu maksudnya apa? Ibnu menjawab, itu adalah pemancing ritual sebagai bagian dari kesepakatan kami dengan penunggu hutan. Memancing ritual itu untuk menarik tumbal yang cocok dan saya berhasil menjadikan Anda pilihannya. Sementara Setio mencoba meresapi semua informasi yang baru saja diungkapkan. Bahrami menambahkan, ritual terakhir ini melibatkan pengambilan getih atau darah dari pemilik proyek ini. Ini adalah bagian yang harus Anda jalani, Pak Setio. Dan apapun yang terjadi setelahnya, kami berharap Anda dapat mengerti dan menerima. Setio merasa putus asa yang sangat mendalam. Dia merenung sejenak sebelum berkata dengan penuh ketidaksetujuan. Kalian itu sangat tidak tahu terima kasih. Kalian semua telah mengkhianati kepercayaan saya. Hujan semakin deras dan petir menyambar, menciptakan suasana yang semakin menakutkan di lokasi ritual. Setio terikat tanpa banyak pilihan. Mendengar pengakuan Ibnu dengan kejutan yang mendalam, Ibnu menjelaskan bahwa dia terlilit hutang miliaran dan mencari cara untuk menjadi kaya secara cepat yang mengarahnya untuk melakukan kesepakatan dengan iblis. Suasana tegang dipenuhi oleh hujan deras, dan Setio mencoba memahami sejauh mana dia dalam situasi ini. Sementara Pak Sukiran merapalkan mantra untuk menjaga keamanan ritual, Bahrami bersiap-siap untuk memulai proses pengambilan darah dari Setio. Bahrami dengan tatapan tajam mengoreskan pisau ke pergelangan tangan Setio. Setio menjerit kesakitan dan darah mulai mengucur deras dari lukanya. Suara hujan, petir, dan teriakan Setio menciptakan suasana yang semakin suram. Ibnu yang menikmati pemandangan ini terbahak-bahak dengan ekspresi kegembiraan. Aku akan kaya, aku akan kaya, teriaknya dengan nada penuh kepuasan, seolah-olah kesuksesan sudah di depan mata. Setio dalam keadaan lemah dan kesakitan berteriak, kalian ini semua gila. Ini sudah tidak masuk akal. Bagaimana kalian bisa melakukan ini padaku? Bahrami meskipun terlihat serius menjawab, ini adalah bagian dari kesepakatan yang telah dibuat, Pak Setio. Ikhlaskan saja dan terima semuanya. Sementara prosesi ritual yang mengerikan berlangsung, tiba-tiba suasana menjadi hiruk-pikuk. Sekelompok orang muncul secara tiba-tiba, dan satu dari mereka, seorang pria berpakaian seragam polisi, berteriak, diam di tempat dan angkat tangan. Setio yang sebelumnya terikat dan hampir menjadi korban dari ritual mistis itu merasa lega dan terkejut melihat teman-temannya dari kepolisian datang menyelamatkannya. Matanya memandang dengan harapan dan ia mengangkat tangannya segera setelah mendengar perintah. Pimpinan polisi itu, seorang yang bernama Budi, berbicara dengan suara tegas. Kami mendengar semuanya. Kami akan menyelesaikan ini. Semua orang di sini ditangkap karena melibatkan diri dalam kegiatan ilegal dan membahayakan nyawa seseorang. Sementara itu, kepolisian menangkap Pak Sukiran dan Bahrami yang terkejut oleh kedatangan tiba-tiba ini.
Mereka semua diarahkan untuk mengangkat tangan dan ditahan oleh polisi. Namun Ibnu berhasil melarikan diri. Beberapa jam sebelum kejadian ritual, Setio merasa curiga terhadap Ibnu dan mengambil inisiatif untuk menghubungi temannya di kepolisian, menceritakan semua yang dialaminya dan menyatakan kekhawatirannya terhadap keberlangsungan proyek jembatan, dan temannya bersedia membantu. Di malam itu, temannya berhasil mengaktifkan ponsel Setio yang telah ditinggalkan di lokasi. Dengan pantauan dan rencana penyergapan yang matang, mereka tiba di lokasi tepat pada waktunya. Setelah berhasil menangkap Mbah Rami dan Mbah Sukiran, pihak kepolisian berusaha dengan keras untuk mengejar Ibnu yang melarikan diri ke dalam hutan. Hujan deras membuat kondisi semakin sulit, tetapi polisi terus berupaya menyusuri hutan yang gelap. Beberapa polisi yang dipimpin oleh Budi mengejar Ibnu melalui medan yang sulit. Kegelapan malam dan suara hujan membuat pengejaran semakin menantang. Ibnu yang berusaha berlari dengan cepat tiba-tiba terjatuh ke tepian jurang yang curam. Beberapa detik kemudian, tanah di sekitarnya mulai longsor, menimbun Ibnu di dalam jurang tersebut. Ketika tanah longsor mereda, polisi yang menyaksikan kejadian itu dengan terkejut berusaha mendekati tepi jurang. Namun mereka menyadari bahwa Ibnu seperti tertimbun oleh tanah dan bebatuan yang terjatuh. Esok harinya, berita menyedihkan tersebar bahwa jenazah Ibnu telah ditemukan di lokasi jurang dan dinyatakan meninggal dunia. Berbagai spekulasi dan pertanyaan timbul di kalangan masyarakat setempat. Beberapa mengaitkan kematian Ibnu dengan kejadian mistis yang terjadi sebelumnya. Beberapa hari setelahnya, ketika Setio kembali ke lokasi proyek, suasana berbeda. Kejadian mistis dan insiden tragis yang telah memberikan dampak psikologis pada seluruh tim, para pekerja setuju dan tim memulai proyek dengan semangat baru. Demikian cerita tentang tunggal proyek pembuatan jembatan. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Semua hal buruk pasti akan dibalas dengan hal buruk juga. Begitupun sebaliknya, hal baik juga akan dibalas dengan hal yang baik pula. Buat kamu yang belum subscribe channel Ruang Sunyi, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like, comment, dan share, serta nantikan cerita-cerita horor lainnya di channel Ruang Sunyi.